Shalom. Horas. Yehovu. Puji nama Tuhan. Bagaimana, sehat Bapak Ibu? Sehat. Kedua calon mempelai sehat? Saya yakin kita juga hari ini berbahagia Bapak Ibu. Bukan hanya kedua mempelai berbahagia, kita yang hadir pun berbahagia. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan baca Alkitab kita Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Puji nama Tuhan. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan bukanlah gereja, tapi lembaga pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Dan lembaga pertama di mana mujizat pertama kali Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya adalah juga perkawinan di Kana, keluarga. Tapi kita tidak bisa menafikan fakta. Keberdosaan manusia pun dimulai dari keluarga. Betapa pentingnya keluarga, betapa keluarga itu menjadi concern dari Tuhan, concern dari rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan punya kepentingan kepada keluarga. Dan iblis juga punya kepentingan kepada keluarga. Karena keluarga itu bisa menjadi miniatur surga, keluarga juga bisa menjadi miniatur neraka. Jadi Tuhan punya kepentingan dengan membentuk keluarga supaya orang-orang bisa menyaksikan Tuhan lewat keluarga. Karena keluarga itu adalah ekspresi anugerah Allah di dalamnya. Tetapi iblis juga punya kepentingan supaya lewat keluarga orang tidak melihat Tuhan. Oleh karena itu hari ini kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kita dan kepada kedua mempelai bahwa menikah itu adalah pilihan terbesar sesudah pilihan keselamatan. Pilihan tertinggi adalah memilih keselamatan, juru selamat. Dan yang kedua kelasnya adalah memilih pasangan hidup. Bukan Tuhan yang memberikan kita jodoh. Jodoh itu pilihan kita. Tapi apakah dituntun oleh Tuhan apa tidak? Hari ini saya ngajarkan 3 hal untuk kita bersama-sama belajar. Dan saya pun belajar. Dan kedua mempelai juga belajar ya. Yang pertama, bersama itu permulaan. Kitalah yang mengambil keputusan untuk memilih. Setiap pilihan kita, mari kita tanggung jawabi. Ya, ada banyak orang salah memilih. Dan ketika dia salah memilih, dia akan menciptakan neraka sebelum waktunya. Bersama itu satu permulaan. Kita rindu supaya pernikahan ini menjadi sakral karena kalian dua dengan ketulusan hati tanpa ada intervensi dari siapapun, kalian memilih hari ini melangsungkan pernikahan ini. Itu poin yang pertama, tetapi tidak cukup hanya itu. Pernikahan akan menjadi pernikahan yang bahagia kalau di dalamnya Tuhan terlibat bukan hanya dalam pemberkatannya, tapi dalam proses seleksinya Tuhan terlibat di dalamnya. Berapa banyak orang di ruangan ini nggak ada. Setelah sudah jadi baru dia minta ACC Tuhan. Harusnya kita konfirmasi dulu dengan Tuhan, bukan kita minta ACC kepada Tuhan untuk menyetujui keputusan kita. Harusnya keputusan kita berstandar kepada norma-norma kebenaran sehingga ketika kita memilih, kita dituntun oleh firman Tuhan dan pilihan kita tepat. Dan ketika kita sudah memilih, jangan sesali pilihan kita apapun yang terjadi. Kalau memilih pekerjaan ketika kita merasa nggak nyaman, kita bisa resign. Tapi kalau memilih suami dan istri, tidak ada kata resign. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar bersama, tetapi tetap bersama itu kemajuan. Tidak ada pernikahan yang sempurna, karena yang menikah itu adalah orang yang tidak sempurna. Kita nggak akan pernah bisa mengharapkan kesempurnaan kalau yang menikah itu adalah orang yang tidak sempurna. Ada pernikahan tetap bersama, tapi nggak ada rasa. Ada orang menikah bertahun-tahun, mereka tetap bersama dalam keluarga, rumah yang sama, tapi tidak ada lagi rasa di dalamnya. Jadi pernikahan bukan hanya sekedar memulai kebersamaan tetapi tetap bersama di dalam satu kemajuan. Pernikahan itu harusnya membahagiakan, bukan menambah penderitaan. Lihatlah bapak-bapak di sini setelah menikah tambah berat badannya karena bahagia. Lihatlah ibu-ibu di sini setelah menikah tambah berat badannya karena bahagia. Benar gak ibu-ibu? Bapak-bapak tambah ganteng gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Istri-istri tambah cantik karena apa? Suaminya.
Pernikahan itu harusnya membahagiakan kita, bukan menambah penderitaan. Karena beban yang dulunya tanggung sendiri, sekarang tanggung berdua. Dua pribadi hidup bersama tidak mudah, apalagi kan lawan jenis. Otak laki-laki dengan otak perempuan berbeda. Otak laki-laki itu banyak kotak-kotaknya, bilik-biliknya, ruang-ruangnya. Makanya ketika disuruh mencari sesuatu di kulkas, dia nggak akan ketemu, padahal di situnya sebenarnya. Tapi kalau wanita, otaknya seperti lapangan bola, bisa melakukan banyak hal. Dua jenis ini akan bersama di dalam satu rumah, pasti ada masalah. Beda karakter, ini sekarang suku Batak dan Nias. Nanti Berton kalau ngomong sama keluargamu jangan bahasa Batak. Nanti Sarah nggak ngerti, dikirain nanti, wah ini aku yang dibicarakan nih. Sarah juga kalau ngomong sama keluarganya jangan bahasa Nias. Nanti Berton negative thinking, wah aku yang dibicarakan. Pakailah bahasa Indonesia, kalau sudah gak tinggi bahasa roh. Latar belakangnya berbeda, sukunya berbeda, usianya berbeda. Dan kalian menyatukan keluarga si Mare-Mare dengan keluarga Loli. Sehingga tidak lagi ada berkata itu keluargamu. Tapi itu keluarga kita. Jadi aku jadi kita, kamu jadi kita. Ini gak gampang Berton. Bagaimana supaya tetap bersama? Tetap libatkan Tuhan. Ada orang ketika pemberkatan nikah libatkan Tuhan, tapi setelah menikah gak pernah libatkan Tuhan. Homa tuh gereja, istrinya disuruh ke gereja, suaminya cari uang. Atau terbalik, suaminya ke gereja, istrinya cari uang. Komitmen kalian dua setelah menikah tetap cari Tuhan? Bagaimana agar tetap bersama? Mari kita terus libatkan Tuhan. Ketika ada masalah, cari Tuhan, bukan curhat di media sosial. Libatkan Tuhan, ketika ada masalah, carilah Tuhan. Bukankah firman Tuhan yang saya sampaikan hari Minggu kemarin? Jangan menyendengkan telinga untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Tapi carilah Tuhan ketika ada masalah dalam hidupmu. Ketika keluarga bermasalah, jangan cari keluarga dulu, cari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya tetap bersama? Saling menjaga. Menjaga hati masing-masing. Jagalah hati, jangan kau nodai. Saling menjaga Berton ya. Jaga hatimu, Sarah jaga hatinya, ya, jaga hatinya. Kalau hati nggak dijaga, bisa sakit hati, bisa tawar hati, bisa tinggi hati, bisa lagi apa? Bisa macam-macam terjadi ketika kita nggak jaga hati. Yang berikutnya, jagalah perkataan dan sikap. Berapa banyak keluarga bermasalah karena nggak bisa menjaga mulutnya, menjaga sikapnya, yang membuat sakit hati pasangannya. Perlu saling menjaga Bapak Ibu. Terus jagalah kepercayaan. Ya. Ada istilah orang Batak namanya martangan pudi. Maafkan saya ingin mengatakan ini. Ketika sudah berkeluarga, keuangan harus terbuka, transparan satu sama lain. Kalau kita ingin tetap bersama, jagalah kepercayaan. Jangan sampai kita memberi. Kadang kita lucu Bapak Ibu, kalau memberi untuk sosial kita mau muncul nama kita. Tapi kalau memberi untuk keluarga kita, martangan pudi kita. Terbalik Bapak Ibu. Harusnya enggak. Harusnya dikompromikan. Betapa sering keluarga bermasalah karena saling mencurigai satu sama lain. Dan terus jaga perasaan masing-masing. Wanita ingin dimengerti. Jaga perasaan itu. Laki-laki pengen dilayani. Wanita pengen didengarkan. Ketika laki-laki pulang dari pekerjaan dengan capek di pekerjaan, ada masalah, ada tekanan, dia datang ke rumah pengen disuguhkan kopi atau teh manis atau mungkin susu lah gitu ya. Wanita dengan capek di rumahnya, dengan begitu banyak yang dikerjakan, karena wanita itu multitasking Bapak Ibu, pekerjaan apapun dia lakukan, dia butuh didengarkan, dia butuh ngomong 5.000 kata setiap hari. Yang capek ketemu dengan capek, sama-sama butuh dilayani, bisa jadi masalah kalau tidak saling mengerti perasaan masing-masing. Menjaga perasaan. Itu supaya tetap bersama. Yang berikutnya, saling terbuka dan memaafkan. Ketika ada yang kurang pas nanti, belajar memaafkan. Maafkan, kalau ada, saya yakin tidak ada pasangan yang sempurna. Saling menyakiti bisa dengan kata-kata, tapi mari belajar saling memaafkan. Jangan menumpuk masalah, cepat-cepat bereskan. Kita bisa menyakiti lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, tapi keterbukaan dan saling memaafkan itu membuat tetap bersama. Yang berikutnya, bangunlah cinta. Cinta itu bisa luntur, redup, sehingga perlu dibangun. Waktu pacaran tai ayam rasa coklat.
Tapi ketika sudah menikah, serupa rupanya rasanya. Bangunlah lewat memahami bahasa cinta masing-masing. Laki-laki butuh dilayani, wanita butuh dimengerti, butuh didengarkan. Karena dia harus ngomong, Bapak Ibu, kalau dia nggak ngomong dia menumpuk masalah dalam dirinya. Makanya seringkali wanita-wanita salah berbicara, dia cari tempat curhat yang salah. Karena memang dia butuh didengarkan. Saling memahami, bangun cinta itu dengan kita memahami bahasa kasih pasangan kita masing-masing. Dan saya mau katakan setelah sudah menikah, harus banyak waktu suami istri. Jangan nanti pulang kerja, pergi kemana-mana. Kurangi waktu untuk temanmu, karena engkau sudah punya pasangan hidup. Kebersamaan itu penting. Kalau kita ingin membangun cinta, cinta itu enggak tiba-tiba didoakan bisa terjadi, tapi itu dibangun dengan quality time, kebersamaan, bahkan sentuhan. Berapa banyak pernikahan di ujung tanduk. Kita tahu tidak ada garansi menikah dengan adat dengan tidak pakai adat bahagia. Tidak ada garansinya. Yang membuat mereka bahagia adalah keputusan mereka sendiri. Tidak ada garansi pernikahan kalau sinamutnya sekian bahagia, kalau sekian gak bahagia. Karena pernikahan bukan masalah transaksi keuangan. Tetapi pernikahan adalah komitmen dua pribadi yang mau membangun cinta. Ketika kita pacaran kita jatuh cinta, tapi ketika kita menikah kita harus bangun cinta. Dan saya mau katakan, cinta kita akan tetap permanen ketika kita bertemu dengan sang cinta itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kenapa ada begitu banyak kadar keluarga mulai luntur. Karena ketika dia bermasalah, dia tidak memulihkan cintanya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pernikahan. Yang terakhir, keluarga tidak cukup hanya tetap bersama, tapi keluarga harus bekerja sama. Menggenapi rencana Allah, melakukan kehendak Allah. Ketika Tuhan membentuk keluarga, Tuhan titipkan rencana Tuhan di dalamnya. Jadi keluarga bukan hanya sekedar dua manusia hidup bersama, tetapi dua manusia hidup bersama untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Keluarga tidak cukup hanya sekedar bersama-sama, tapi melakukan kehendak Allah. Suami istri itu harusnya menjadi super team, bukan superman. Hari-hari ini banyak keluarga hanya menjadi superman. Istrinya yang menghandle semuanya, suaminya yang menghandle semuanya. Suaminya, ada yang mengatakan gini Bapak Ibu, kalau laki-laki kerja keras untuk mencari uang, karena dia punya istri yang harus dinafkainya. Tapi kalau istri yang kerja keras cari uang, mungkin tidak ada suami yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Sehingga butuh super team, bukan superman. Bekerja sama. Istilahnya kalau kaki, kalau hanya kanan yang bergerak, kiri tidak bisa. Kalau satu pakai sepatu, yang satu enggak bisa. Itu namanya kerjasama. Kerjasama yang bagaimana? Yang melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Apa panggilan suami, apa panggilan istri ketika dua-duanya melakukan bagiannya, itu namanya bekerja sama. Karena kita enggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita. Suami lakukan fungsinya, istri lakukan fungsinya, maka akan terjadi kerjasama dalam kebersamaan. Keluarga harus mendewasakan satu sama lain. Saya yakin Berton keluarga ini akan diberkati karena dua-duanya bekerja sama. Amin. Ekonominya akan meningkat karena kerjasama. Jadi keluarga itu bukan hanya tetap bersama, tetapi bekerja sama untuk sebuah keberhasilan. Bergandengan tangan bersama dalam suka dan duka. Ketika anak-anak bermasalah seringkali saling menyalahkan, itulah anakmu itu. Tapi ketika anak berprestasi, siapa dulu dong bapaknya? Kalau yang bekerja sama tidak ada yang seperti itu. Mereka akan berkata kalau gagal kita berdua, kalau berhasil kita berdua. Itulah kerjasama Bapak Ibu. Merawat keluarga, menghadapi masalah, mendidik anak, kerjasama di dalam semua aspek kehidupan, di dalam menularkan kehidupan, bahkan di dalam berinteraksi dengan keluarga besar, bekerja sama. Jadi Bapak Ibu terkasih dan khususnya kepada kedua mempelai. Yuk, bersama itu permulaan, tetap bersama kemajuan, bekerja sama, itulah keberhasilan. Saya ingin katakan, sering-seringlah hadir di dalam acara pemberkatan nikah. Mungkin pernikahan kita 20 tahun, 30 tahun, tapi kita perlu terus belajar. Ada hal-hal baru kita dapatkan. Bahkan hanya ketika melihat pernikahan orang, kita bisa terberkati. Bahkan hanya ketika mendengar firman Tuhan, kita bisa terberkati. Karena terkadang ada banyak hal yang terkikis dalam pernikahan kita, yang perlu kita di-refresh kembali. Karena saya tahu pernikahan itu, pernikahan yang harusnya membahagiakan, harusnya mencerminkan surga di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.